saudara, Yeshua adalah bukti dari perwujudan besar kasihnya Bapa Yahweh kepada kita. Haleluya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kalau kita bisa ada di tempat ini, itu untuk membalas cinta kasihnya kepada kita. Kita ini adalah para mempelainya. Jelas dari hari ke hari kita semakin dikuduskan. Dari hari ke hari hidup kita melekat kepadanya. Yeshua.
Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Samuel Aleph
atau 1 Samuel. Saya rasa untuk ayat ini kita tidak sulit untuk menemukannya. Bagi saudara yang sudah menemukan ayat ini, bisa menyimak sementara saya akan membacakan. Bagi saudara yang belum, segera dicari. Baik, saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan orang Filistin telah mengumpulkan tentara mereka untuk berperang. Dan mereka berkumpul di Soho, di tanah Yehuda. Dan mereka berkemah di antara Soho dan Azekah, di Efes Damim. Dan Saul serta orang-orang Israel telah berkumpul dan berkemah di lembah Elah. Dan mereka mengatur peperangan untuk menghadapi orang Filistin. Dan orang Filistin berdiri di atas gunung di sebelah sini, dan orang Israel berdiri di atas gunung di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Dan topi tembaga ada di kepalanya, dan dia mengenakan baju sirah yang bersisik. Dan berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Dan suatu penutup tembaga ada pada kakinya, dan lembing tembaga di antara kedua bahunya, dan gagang tombaknya seperti balok tukang tenun, dan mata tombaknya itu seberat 600 shikal besi, dan pembawa perisai berjalan di depannya. Sampai di sini dulu pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan materi ini. Tetapi malam hari ini saya akan sampaikan kembali, tetapi dengan versi yang berbeda. Karena satu kisah atau mungkin satu ayat pun bisa memiliki pemahaman yang berbeda dan mendalam. Nah, malam hari ini saudara-saudara, kita akan melihat di sana ada satu pertempuran antara Daud dan Goliat. Saya rasa hal ini sudah tidak asing bagi kita. Di mana ada sosok manusia yang biasa tetapi berhadapan dengan sosok manusia yang tinggi besar. Bahkan mereka menyebut dengan sebutan raksasa. Kalau kita berbicara tentang raksasa, hampir semua daerah yang ada di dunia ini memiliki kisah tentang raksasa. Saya ambil contoh di Indonesia, saudara. Di Indonesia orang mengenal raksasa, khususnya di Jawa ini, dengan nama Buto Ijo. Di sana digambarkan satu sosok yang tinggi besar, yang tubuhnya berwarna hijau. Di India ada juga raksasa yang mereka kenal dengan nama Rahwana. Kemudian di Tibet juga mengenal adanya raksasa yang bernama Yeti. Bahkan cerita Yeti ini itu sempat ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan sebuah cerita fiksi, tetapi orang sering melihat karena Yeti ini adanya di tempat-tempat yang bersalju. Ada juga orang yang mengenal dengan nama Bigfoot, macam-macam saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang raksasa, di semua daerah itu ada. Dan dunia ini memang dipenuhi dengan raksasa. Dari kisah-kisah
yang bersifat spiritual sampai yang kasat mata. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, saudara akan menemukan di sana ikan lele raksasa. Karena biasanya lele itu sebesar tangan, itu sudah termasuk top, saudara. Tetapi kalau saudara lihat di gambar ini ukurannya nggak umum, saudara. Masa ikan lele segede ini ya? Ini orang mengenal dengan nama catfish, ya, ikan lele. Kemudian kita juga melihat ada sepeda motor raksasa. Cuman nggak tahu orang Indonesia sudah ada yang punya atau sudah ada yang bikin atau belum. Tapi faktanya di luar negeri ada sepeda motor yang besar seperti ini. Kemudian kita juga melihat ada kura-kura raksasa. Kemudian ikan raksasa. Kita juga melihat adanya ubur-ubur raksasa. Biasanya ubur-ubur itu kan kecil ya, sebesar kepalan tangan paling. Tapi sekarang kalau saudara melihat ubur-ubur ini dengan manusia saja gede ubur-ubur ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga ada raksasa yang akan menghancurkan kehidupan kita. Jika raksasa itu yang ada dalam kehidupan kita berusaha untuk menyerang, bagaimana kita bisa menang melawannya? Makanya malam hari ini saya memberikan judul, materi saya adalah 7 raksasa di dalam kehidupan kita. Dengan mengacu pada kitab 1 Samuel 17 ayat 1-7, kita akan melihat ada 7 cara raksasa menghancurkan kehidupan kita. Memang kita tidak sedang berhadapan dengan raksasa seperti yang Goliat hadapi. Tetapi ada banyak raksasa-raksasa yang lain yang sedang kita hadapi, saudara. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu problem atau masalah? Masalah di dunia bisniskah? Masalah di rumah tangga kah? Atau problem-problem lain yang kita anggap itu suatu raksasa yang sedang melumatkan hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghadapi raksasa-raksasa itu? Setidak-tidaknya kita akan tahu bagaimana sih metode dan pola raksasa itu menyerang kehidupan kita. Sekali lagi dari mengacu kisah tadi, saya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu dia akan menyerang melalui ketakutan dan kegelisahan kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan masalah yang ibarat seperti raksasa yang sedang menghadang kita, maka yang pertama kali dia serang adalah rasa takut kita. Karena kalau orang sudah takut menghadapi raksasa, hidupnya pasti akan diwarnai dengan kegelisahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapapun tidak usah raksasa. Saat kita berhadapan dengan seekor anjing saja, maka ketika kita berhadapan, apakah itu anjing, apakah itu singa, apakah itu binatang buas yang lain, yang pertama adalah
adu mental terlebih dahulu. Masing-masing akan berusaha untuk menjatuhkan lawan. Masing-masing akan menciptakan lawannya itu timbul rasa takut. Saya paling suka menyaksikan pertandingan tinju, saudara. Saya sering nonton di YouTube pertandingan tinju. Nah, biasanya kalau seorang akan bertinju, itu dua petinju akan berhadapan muka dengan muka. Bahkan hidung sampai tempelan sama hidung, pelotot-pelototan gini, saudara. Saudara pernah menyaksikan kalau petinju mau bertarung atau tidak? Kan mesti begitu, bukan? Ya, muka sama muka itu sampai tempelan, batuk sama batuk tempelan, saudara. Tujuannya adalah untuk membuat lawan itu menjadi gemetar. Begitu juga ketika saya menyaksikan pertandingan perkelahian yang lain, seperti misalnya Ultimate Fighting Championship. Ultimate Fighting Championship itu juga seperti itu, saudara. Dia berusaha untuk menjatuhkan lawan, membuat mental lawan itu jatuh. Mungkin dia menggunakan salto terlebih dahulu dan sebagainya untuk membuat lawan itu gemetar. Wah, orang ini ternyata mengerikan. Kalau lawannya sudah gemetar, dia berusaha untuk dihancurkan. Tapi saya pernah menyaksikan, saudara, pertandingan tinju di mana lawannya itu sepertinya tidak seimbang. Yang satu badannya gede, yang satu badannya kecil. Petinju dengan petarung yang mungkin saudara kenal istilah Wing Chun. Ya, Wing Chun itu silat dari Cina, saudara. Namanya Wing Chun. Petinjunya badannya besar, kekar. Dan orang yang pandai Wing Chun itu orangnya kerempeng, ya, kecil seperti saya. Sementara lawannya gede banget. Dan anehnya ketika dimulai, ternyata hanya sekali kibas petinju yang badannya gede itu langsung KO dan kalah, saudara. Nah, sekali lagi pertempuran itu selalu akan berusaha membuat lawannya ketakutan. Contoh, kalau saudara ketemu anjing, biasanya kalau anjing itu anjing galak, pasti anjingnya gereng dulu ya, ho, gitu kan. Nah, itu tujuannya adalah supaya lawannya itu takut. Tapi kalau kita berani, kita punya prinsip, kamu maju, saya pukul hidungnya, pasti jatuh. Maka kita punya keberanian untuk menghadapi itu. Saya teringat pada waktu saya masih kecil, mungkin sekecil Afram. Saya pernah dikejar anjing ketakutan luar biasa, saudara. Padahal anjingnya itu yang gak gede-gede amat, wong itu kalau saya bisa sebut itu ya kirik kok. Tahu kirik? Anjing kecil. Tapi karena saya masih kanak-kanak, saya jadi takut. Saya lari terbirit-birit, sementara kiriknya ngejar saya dari belakang. Padahal begitu ketangkap, cuman digigit celananya saja. Dia tidak gigit tubuh, saudara. Tapi ketakutannya sudah luar biasa. Nah, saya berpikir kalau saya waktu itu berani menghadapi, pasti kiri ini akan lari, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi ke masalah pertempuran antara Daud dan Goliat. Mari kita akan lihat data-data yang ada pada Goliat, saudara. Seperti apa dan seberapa dahsyatkah raksasa Goliat itu? Nah, sekarang kita akan lihat datanya. Tingginya itu 6 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 6 hasta berarti 45 kali 6 sama dengan
2 meter 70 cm. Wah, tinggi sekali ya. Karena apa? Karena tinggi rata-rata orang Israel itu cuma 170, paling tinggi 180. Itu rata-rata orang Israel. Tetapi sekarang mereka diperhadapkan dengan sosok manusia yang tingginya hampir 3 meter, saudara. Itu baru bicara tingginya. Belum berat badannya. Coba sekarang kita sama-sama berpikir, kira-kira seberat apakah raksasa yang bernama Goliat ini? Kitab suci hanya mengatakan bahwa dia mengenakan baju zirah yang beratnya 5.000 shikal. 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram. Berarti kalau 5.000 shikal berarti 5.000 kali 11,4 sama dengan 57 kilogram. Coba sekarang kita bayangkan, baju yang saudara pakai itu paling berat berapa? 1 kilo ada? Ada nggak 1 kilo? Nggak ada 1 kilo ya. Tetapi sekarang Goliat ini bajunya saja, ya pakaiannya itu 57 kilo, saudara. Wah, itu kalau orang pakai baju 57 kilo, jalannya kayak apa? Saudara kasih baju gitu ya, beratnya 57 kilo, mungkin kita agak ketatalan ya jalannya. Tapi ini Goliat 57 kilo. Jadi apabila dia memakai baju yang beratnya 57 kilo, berarti kira-kira berat tubuhnya itu bisa 6-7 kali lipat. Berarti di atas 300 kilogram. Ayo sekarang jemaat di sini ada enggak yang berat tubuhnya sampai 100 kilo? Saya belum menemukan ada jemaat yang beratnya 100 kilo. Ya, tetapi saudara, kita melihat Goliat ini beratnya dari hitungan kasat mata, berat bajunya 57, berarti kira-kira di atas 300 kilo. Pantas kalau dia disebut sebagai raksasa. Pernahkah di dalam kehidupan kita itu hadir masalah yang lebih berat dari biasanya? Biasanya kalau kita dapat masalah, biasa-biasa saja. Pusing, muntah-muntah, kesleo. Tetapi sekarang, saudara tiba-tiba mendapatkan vonis dokter. Kalau kita terkena kanker ganas stadium 1. Ayo, kira-kira itu raksasa bukan untuk kita, saudara? Itu raksasa bukan? Tiba-tiba saudara divonis, mungkin dokter berkata begini, ketika saudara pusing, lagi-lagi pusing gitu ya, setelah dibawa ke dokter, kemudian di-scan otak, lalu Pak dokter bilang, waduh maaf Pak, Bapak ternyata ada kanker otak. Dan kankernya ini jenis kanker yang ganas, tapi stadium 1. Baru stadium 1 loh saudara. Saya yakin kita seperti orang disambar petir. Kita terkejut, ada rasa takut, ada rasa was-was, karena kanker itu ibarat raksasa yang terang-terangan berada di depan kita. Itu raksasa yang saya katakan penyakit menjadi raksasa. Kemudian bagaimana kalau saudara kontrak rumah dan kontraknya itu hampir habis, hutang rentenir semakin membengkak, dan tiba-tiba mendengar kabar anak saudara mengalami kecelakaan, sementara saudara tidak punya uang.
Bukankah itu problem, masalah yang berwujud raksasa? Dan itu betul-betul menakutkan. Inilah raksasa yang ingin menyerang iman dan harga diri kita. Kalau serangan pertama ini sudah datang, dia akan masuk lebih dalam lagi dan menghancurkan hidup kita. Jadi yang pertama adalah saat kita berhadapan dengan problem, saat kita berhadapan dengan masalah, yang pertama perlu kita pertanyakan, saya ini sedang ketakutan atau tidak? Kalau kita sedang ketakutan, maka si raksasa itu dia akan masuk lebih dalam lagi. Kalau kita tidak takut, dia tidak akan bisa masuk lebih dalam. Kenapa? Karena kita berpikir, seperti dari dulu saya setiap menghadapi masalah, selalu pikiran saya, paling-paling mati, apa sih yang ditakutkan? Jadi kalau kita sudah pikirannya nekat begitu, sudah nggak ada rasa takut lagi. Kemudian saudara-saudara, kita melihat step by step, langkah demi langkah, apa yang raksasa itu lakukan ketika tiba-tiba kita menjadi takut dan gemetar. Nah, raksasa itu akan menyerang lebih dalam lagi, yaitu melalui perkataan. Coba kita lihat dari kasus ini, saudara. Dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?" Nah, raksasa tidak akan berhenti menakut-nakuti kita. Walaupun kita sudah gemetar, dia akan menyerang lagi dengan perkataannya. Dan yang terjadi ternyata ketika raksasa itu berkata, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?" Ternyata bangsa Israel itu tidak memberi jawaban apapun. Dia ibarat seperti tikus kejebur got, saudara. Tikus yang basah, yang sudah tidak bisa lagi naik, yang sudah dalam keadaan kecapean. Bangsa Israel faktanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih melihat kisah ini, saudara akan menemukan di sana bahwa bangsa Israel saat ditantang oleh raksasa itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata. Dia hanya berdiri, baris pagi hari, sore hari barisan itu dibubarkan. Bubar jalan, bubar. Sambil pulang dengan wajah menunduk, dia pulang membawa senjatanya. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mereka pulang kembali perkemahannya. Ketika pagi hari, Saul pimpin barisan lagi, siap gerak, maju jalan, maju. Begitu sudah sampai di medan perang, cuman berdiri saja. Goliatnya keluar lagi, "Hei, ayo gelut sama saya 1 lawan 1 kalau berani. Katanya kamu punya Tuhan yang hebat, ayo dong maju." Bangsa Israel cuma jekutut saja, nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan saat mereka berkata, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?" Seharusnya Saul pada waktu itu berkata, "Loh, kan kamu sendiri yang menantang aku, ya aku keluar menghadapi kamu." Harusnya seperti itu. Tapi faktanya mereka hanya diam saja. Nah, bangsa Israel, saudara-saudara, itu memiliki kebiasaan. Ketika dia melihat musuh datang, mereka akan langsung meniup sangkakala. Karena ketika sangkakala itu ditiup, semangat mereka itu muncul dan mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tetapi saat itu dia tidak
membunyikan sangkakala. Saat itu dia hanya tercengang. Belum hilang keterkejutan mereka. Raksasa itu terus berbicara. Lalu saudara, apa yang dia bicarakan? Dia menantang. Kalau berani satu lawan satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berdoa, dia tentu akan ngomong begini, emangnya doanya bisa mengalahkan aku? Dan itu terus berkata-kata menyerang kita. Apapun yang kita perbuat akan terus diserang sehingga melahirkan kebingungan. Tujuan utama dari si raksasa itu membuat kita bingung. Barangkali ketika kita berhadapan dengan masalah, kita jadi ketakutan dan bingung, saudara. Apa yang harus kita lakukan, kita nggak ngerti. Kita nggak bisa. Jalan keluarnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah kita menjadi bingung, kita tidak lagi tahu jalan keluar, maka dia akan melakukan penyerangan yang ketiga. Tadi kan saya katakan ada 7 cara raksasa itu menyerang. Nah, kali ini adalah yang ketiga, yaitu raksasa itu mengacaukan pikiran kita. Aku ini orang Filistin, kamu ini hamba Saul, di ayat 8 bagian B. Coba kita renungkan kata-kata Goliat ini, saudara. Kenapa kok Goliat berkata, aku ini orang Filistin, kamu hamba Saul? Apa maksudnya? Saudaraku yang terkasih, kalau Goliat berkata seperti itu, maka tujuannya tidak lain adalah agar bangsa Israel itu tidak menapis. Ingat waktu itu Raja Saul ada di situ. Ketika Goliat berkata, kamu itu hamba Saul, tidak mungkin tentara itu berkata, bukan, aku bukan hamba Saul. Oh, pasti dipecat. Itu sebabnya mereka tidak berani berkata, aku adalah anak-anak Tuhan, aku adalah orang-orang yang dikasihi Bapa Yahweh, aku bukan hambanya raja. Dia tidak berani. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Goliat itu berusaha menghapuskan pemikiran tentang nama Bapa. Lihatlah, aku orang kafir, aku bangsa Filistin, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi lebih diberkati. Tubuhku besar, aku lebih kaya, aku lebih makmur. Lihat dirimu yang percaya kepada Yahweh. Jadi setan itu yang diwakili oleh Goliat ini, dia lalu membuat perbandingan. Dia masuk di pikiran kita. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat menegur atau memberi nasihat kepada salah seorang yang disebut pengguna Facebook. Dia berkata begini, ternyata yang menolong hidup saya itu adalah agama lain. Saya nggak perlu sebut agamanya apa. Tapi saya langsung kasih jawaban. Saya katakan bahwa yang menolong kamu itu bukan orang yang beragama itu. Tetapi yang menolong kamu itu adalah Bapak Yahweh. Tetapi dia memakai orang beragama lain. Nah, di situ dia disadarkan, saudara. Konsep kita di dalam mengikut kepada Bapa, kita harus tahu bahwa Yahweh Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, itu mengasihi
kita semua. Saya tidak tahu sampai seberapa besar kepercayaan saudara terhadap Bapak Yahweh. Kalau saya tetap mengakui bahwa Bapak Yahweh itu tidak pernah berbuat salah kepada kita. Jadi kalau ada kesalahan, pasti kesalahan itu milik kita, saudara. Oleh karena itulah, kalau Bapak Yahweh memakai burung gagak untuk memberi makan kepada Elia di tepi sungai Kerit, Bapak Yahweh yang sama sanggup untuk menolong saudara dan saya di saat orang-orang mungkin satu kehilat tidak ada yang bisa bantu saudara. Bapak Yahweh sanggup memakai orang yang beragama A, beragama B, beragama C. Tapi bukan berarti kita mengikuti agama-agama mereka. Karena kita sudah meyakini bahwa di atas muka bumi ini ada satu Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini bernama Yahweh. Jadi kalau kita memahami hal ini, saudara, maka kita tidak akan pernah goyah. Ketika kita dalam kondisi kepepet, kita menghadapi raksasa, dan seluruh orang-orang dekat kita tidak bisa tolong, Dia sanggup memakai orang luar untuk menolong kita. Amen. Pola pikir yang seperti ini itu harus ada. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku ini orang Filistin, kamu ini hamba Saul. Sekali lagi ucapan ini saya ulang. Kenapa Goliat berkata seperti itu? Karena Goliat tahu bahwa kekuatan orang Israel akan timbul jika mereka diingatkan tentang Yahweh. Goliat berusaha untuk memutuskan hubungan mereka dengan Bapak Yahweh, sebab mereka tidak berani melawan ucapan itu dan menapis serta berkata, aku bukan hambanya Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan problem atau masalah atau tantangan yang besar, kadangkala saya menemukan ada beberapa orang ketika saya konseling, saya pelajari bahwa ada 4 konflik dalam hidup manusia sehingga dia tidak berani berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya temukan ada 4 konflik utama dalam hidup manusia. Kenapa dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi setiap masalah? Yang pertama adalah konflik karena pekerjaan setan. Karena bekerja sama dengan dukun atau kuasa kegelapan dan percaya kepada mereka dan berhubungan dengan hal-hal okultisme. Beberapa hari yang lalu, saya didatangi oleh seseorang dari gereja lain. Mereka datang menemui saya dan berkata begini, Pak Lukas, saya mau minta tolong didoakan. Karena mama saya ini dalam keadaan kritis dan menurut dukun atau menurut orang pinter itu ada susuk di wajahnya. Saya berkata, kok kamu bisa ngerti kalau mamahmu ada susuk itu dari mana? Dia bilang, karena saya pergi ke orang pinter. Oh ya? Apakah benar orang pinter itu mengatakan bahwa mamahmu ada susuk? Iya Pak. Oh iya, mamahmu Kristen atau tidak? Iya, orang Kristen. Kamu orang Kristen bukan?
Iya. Loh, orang Kristen kok malah pergi ke dukun? Apa tidak salah? Saya bilang begitu. Ya habis saya kepepet, Pak. Oh, jadi kalau kepepet boleh gitu ya pergi ke dukun. Saya bilang kamu keliru besar. Justru mamamu dalam keadaan seperti itu, kamu cari Bapak Yahweh. Iya, saya dulu pernah ibadah di gereja ini, kata. Lo kenapa tidak kembali? Kembali saja. Dia malah tertawa, saudara. Oh alah, saya berpikir, kenapa ya? Kadangkala Bapak Yahweh itu hanya dijadikan sebagai tambal butuh. Ketika sudah kepepet, dia lari ke dukun, begitu dia ketakutan, dukunnya tidak bisa, lalu dia baru cari Tuhan. Ini keliru sekali. Ya. Saya katakan, saya mau datang, tapi tidak sekarang. Kalau saya doakan sekarang dan mamahmu itu betul ada susuknya, saya tumpang tangan dan setannya lari, mamahmu mati, itu sama saja saya mengantar mamahmu ke neraka. Kenapa? Karena mamahmu belum terima Bapak Yahweh. Dan itu pasti ke neraka. Dia pikir iya juga ya Pak. Sekarang begini saja. Kamu kasih tahu pada keluarga. Kalau panggil saya, itu saya butuh syarat. Syaratnya adalah, kalau sudah saya doakan, jangan didoakan oleh orang lain. Karena saya memanggil nama Yahweh, nanti didoain orang pakai yang lain, saya tidak mau. Kalau you sepakat, saya datang. Tapi ingat, resiko ditanggung kamu. Kalau saya sudah doakan, tetapi panggil yang lain, apalagi pakai minyak atau pakai air dari dukun dan sebagainya, kalau mati saya tidak tanggung jawab. Makanya saya kasih tahu, mamahmu diajak dialog dulu saja. Mau nggak terima Yahweh? Pokoknya kalau sudah siap, panggil saya. Anytime, saya pasti datang. Tapi kalau sekarang tidak. Saya lalu cerita banyak hal di situ. Ada orang di Kliwonan beberapa waktu yang lalu, yang sekujur tubuhnya itu sudah nanah semua. Kondisinya juga sudah tinggal matinya saja. Nafasnya tinggal satu-satu, tapi nggak mati-mati. Waktu saya singkapkan selimutnya, itu kulit pada nempel di selimut, nanahnya begitu banyak. Saya tanya, sudah diapain? Katanya sudah dibawa ke dukun lah, sudah didoain pendeta lah. Saya bilang salah satu jemaat ini, kasih tahu, agar dia bisa memanggil nama Yahweh, tuntun. Baru setelah itu didoain, saya nanti datang. Saya tuntun, dia doain, dituntun, saya datang, saya mendoakan. Dan tidak lama dia meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini konflik pribadi yang nomor satu, yaitu punya ikatan dengan kuasa kegelapan. Kemudian yang kedua, konflik masa kecil. Siapa kita saat ini adalah siapa kita di waktu kecil. Kitab suci mengajarkan bahwa kita harus membawa anak-anak kita sedini mungkin di hadapan Tuhan. Coba kalau saudara yang saat ini sedang hamil atau mau melahirkan, ketika nanti melahirkan, saya katakan langsung di Shema Yisrael. Nanti lihat anaknya pasti akan memiliki kepandaian di atas rata-rata dan imannya akan bagus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa kadangkala ada anak memiliki perasaan gampang dendam pada orang lain, mudah tersinggung dan lain-lain?
itu juga karena masa kecil ditindas dan dibeda-bedakan dengan adik-adiknya atau kakaknya. Ini konflik yang kedua, saudara. Konflik masa kecil. Kenapa saya bertumbuh menjadi sosok manusia yang begitu keras? Karena saya tidak dididik secara langsung dan mendapat kasih sayang dari orang tua. Saya dididik oleh seorang nenek. Dan tentu saja, apa yang saya minta selalu nenek itu berikan kepada saya. Saya pun juga hidup semau gue, sehingga kehidupan saya menjadi keras dan menjadi seorang yang temperamental. Tetapi sejak mengenal Bapa Yahweh, disitulah saya mulai belajar bahwa orang yang temperamental itu sebetulnya sangat sulit untuk menjalani kehidupan, untuk meraih kesuksesan. Walaupun kita tahu bahwa latar belakang yang buruk itu bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, kalau saya mungkin hidupnya mulus-mulus saja, saya tidak pernah berurusan dengan dunia kekerasan, mungkin saya akan takut untuk menyampaikan kebenaran. Ketika di tahun 2000 Tuhan memberitahu tentang nama besar Bapak Yahweh, saya akan takut dan berpikir bagaimana kalau nanti saya dimusuhi oleh jemaat, bagaimana kalau saya ditinggal oleh jemaat, bagaimana nanti penghasilan gereja akan berkurang luar biasa, apalagi pada waktu itu jemaat sudah bertumbuh sangat besar. Tetapi dengan latar belakang yang seperti itulah, akhirnya Tuhan memberikan keberanian untuk saya menyampaikannya, apapun resikonya, yang penting benar. Kita juga melihat di dalam kitab suci ada seorang yang temperamental, namanya itu Petrus. Petrus atau Kefa itu adalah seseorang yang orang Kristen kenalnya itu adalah nelayan. Tetapi kalau kita pelajari siapa Petrus sebetulnya, dia adalah anggota Sikari. Dia tidak lain adalah pembunuh bayaran. Makanya mengikut Yesua tapi masih bawa golok, saudara. Ketika Yesua ditangkap, langsung temperamennya muncul, dia ambil golok dan telinganya Malkus dipotong saat itu. Keberaniannya luar biasa. Tetapi Yesua memberitahu kepada Petrus pada waktu itu, sarungkan pedangmu, karena engkau membawa pedang, kamu akan mati oleh pedang. Dan di situ Petrus mulai belajar untuk menjadi orang yang benar, bukan membawa konsep lama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar atau mempelajari sejarah kematian Petrus, maka saudara akan menemukan bahwa Petrus itu matinya disalib, tetapi kepalanya disuntek ke bawah. Karena saat dia disalib, Petrus berkata, saya tidak layak untuk mati disalib seperti guru saya. Oleh karena itu silahkan suntek kepala saya di bawah, kakinya di atas. Saudara bisa menemukan kisah ini yang sudah difilmkan, yang judulnya adalah Quo Vadis. Itu ada filmnya, saudara. Bagaimana keberanian Petrus yang dulu hidup dalam dunia kekerasan, tetapi sekarang Petrus dia hidup di dalam kebenaran. Itu adalah konflik yang kedua. Konflik yang ketiga,
yaitu konflik karena pengaruh lingkungan. Contoh seorang nabi yang masih terpengaruh oleh lingkungan, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang terpengaruh oleh lingkungan. Dia membuat sebuah pengakuan pada saat dia mendapatkan penglihatan dan di situ ada malaikat yang datang membawa sepit dan menaruh bara api di mulutnya. Lalu disitulah Yesaya membuat sebuah pengakuan bahwa aku adalah seorang yang najis bibir karena aku tinggal di lingkungan yang najis bibir. Disinilah akhirnya kita melihat Yesaya yang hidupnya belum berkenan kepada Tuhan, dirubah kehidupannya. Yang tadinya Yesaya itu mungkin kata-katanya itu kasar, tidak nyaman untuk didengar, maka Yesaya berubah dari tutur katanya menjadi lemah lembut dan setiap kata-katanya menjadi berkat bagi orang lain. Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, saudara, bagaimanakah kehidupan kita? Kalau kita lihat lingkungan, itu seringkali menggarami kita. Seorang penjudi karena tinggal di lingkungan penjudi. Lot tinggal di lingkungan yang buruk mentalnya, sehingga Lot juga memiliki mental yang buruk. Saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini memiliki konsep iman yang teguh sekalipun saudara berada di lingkungan yang tidak mendukung. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menegur jemaat Tuhan ketika ada jemaat yang katanya punya anak. Saya berkunjung ke rumahnya di kampung di Bogeman sana, di Bogeman atau di mana ya, kalau bukan di Bogeman, di daerah agak ke sana, saya lupa daerahnya saudara ya. Ketika saya berkunjung, ternyata di rumahnya itu ada ember dan lampunya ditutup ember, saudara. Lalu saya tanya, ini lampu ditaruh di bawah di tanah, ditutup ember, maksudnya apa? Dia bilang, ya kalau di kampung kan biasanya seperti itu Pak. Oh ya? Kenapa tidak taruh yang rame sekalian ada 10 lampu, dikasih warna embernya merah, kuning, hijau, biru, kan jadi rame. Ya itu karena lingkungan. Saya bilang, kamu tahu nggak artinya ini? Nggak tahu Pak. Coba. Jangan ikut-ikutan orang kampung, saya bilang begitu. You punya iman sendiri. Jangan ikut-ikutan lingkungan. Ada seseorang yang mau punya anak, dia tanya sama saya. Dia bilang, Pi, kalau nanti istri saya punya anak, itu kira-kira ari-arinya harus diapakan? Saya bilang, buang sampah. Ya. Tidak usah seperti model orang-orang dikasih jamu, dikasih apa, jangan, buang sampah. Dan itu sudah saya lakukan dulu, saudara. Ketika Elis lahir, ari-arinya saya buang di sampah, tempat sampah. Ketika Michael lahir, ari-arinya saya buang di sungai. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita mau ikuti pola lingkungan yang tidak cocok dengan firman Tuhan.
Katanya ari-ari itu apa? Kembarannya. Saya bilang ini bukan kembarannya. Ini kan kotoran, dulunya itu makanan atau apa ya, secara ilmu kedokteran saya kurang pandai. Tetapi ini itu kalau bayinya lahir ini juga akan dikeluarkan. Karena ini sudah nggak kepakai lagi, dipotong, buang. Nggak usah dimasukkan kendil, kemudian ditutup, dikubur. Ngapain? Buang aja. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita itu terikat oleh lingkungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, konflik yang keempat, yaitu konflik karena hubungan kita dengan Tuhan yang kurang baik akan membuat orang ketakutan menghadapi setiap masalah. Nah, ini penting, saudara. Karena kita hidup itu harus memiliki keteguhan iman. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Ketika kita sedang menghadapi masalah dan seolah-olah teman kita yang ada di sekitar kita tidak bisa membantu, jangan kita menghakimi. Katanya punya kasih, kok saya dalam kesulitan kamu tidak tolong, itu sudah menghakimi, saudara. Kita kan tidak tahu orang itu punya masalah apa. Tapi yang paling penting saat kita berhadapan dengan masalah, kita yakini saja bahwa Tuhan itu pasti akan tolong kehidupan kita. Nggak usah kita khawatir, tidak usah kita takut. Karena Bapa Yahweh Tuhan Sang Pencipta, Dia adalah El Shaddai. Haleluya. Kalau Dia El Shaddai, kenapa kita mesti takut? Dia memelihara kita, Dia penuhi hidup kita. Kalau saudara melihat kitab Tehillim pasal 23, Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu tanda bahwa Yahweh itu adalah seorang gembala, sosok pribadi yang menggembalakan. Makanya Daud menyebutnya Yahweh Roi, Yahweh gembalaku. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Saya dari dulu punya satu prinsip. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, saya pantang untuk meminta kepada manusia. Tapi saya akan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sekarang kita melihat yang keempat, bagaimanakah raksasa itu menyerang kita berikutnya. Raksasa itu mulai memisahkan diri, ya, memisahkan diri kita agar tidak terjadi kekompakan. Goliat berkata, pilihlah seorang untuk menghadapi aku. Kenapa Goliat tidak berkata, ayo takfur keroyok 10 saya, atau keroyok 20, tidak. Dia bilang maju seorang demi seorang. Artinya, agar supaya bangsa Israel itu tidak ada kekompakan. Dia tidak berkata, pilihlah 20 orang atau 30 orang untuk menghadapi aku. Goliat yang mewakili setan atau masalah, meminta penyerangan itu sendiri-sendiri. Artinya agar umat Tuhan, keluarga tidak kompak dan tidak sehati, tetapi sendiri-sendiri. Kalau saya jadi Saul nih, ini kalau saya jadi Saul, saudara ya, saya waktu merenungkan ini saya bayangkan, ini Saul ini goblok juga ini. Kalau saya jadi Saul, ketika Goliat menantang, ayo 1 lawan 1,
saya akan berkata, tujuan kita itu mengalahkan Filistin. Yang penting dia kalah, apapun caranya kita akan hadapi. Pasukan, serang dia. Dia kalah atau tidak? Pasti kalah, karena dikeroyok orang begitu banyak. Disuruh satu-satu kok nurut, cuma jekutut kayak tikus gejebergot, saudara. Kalau saya jadi Saul, sudah nggak usah banyak mulut, ayo pasukan, serang orang itu. Harusnya begitu, saudara. Artinya Saul itu meminta supaya barisan Israel itu bersatu untuk mengalahkan masalah raksasa ini. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masalah, coba saudara berdoa, minta dukungan doa dari teman-teman yang lain. Tentu yang sifatnya rahasia jangan disebarluaskan. Tidak baik, saudara. Tapi dibawa dalam doa, tangisi, gumuli, serang masalah itu dengan doa, sehingga masalah itu berubah menjadi jalan keluar. Saudara lihat bangsa Israel pernah mengalami masalah justru menjadi jalan keluar. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Firaun, dan bangsa Israel mulai bersungut-sungut menyalahkan Mose sebagai pemimpin. Apalagi ketika mereka sampai di depan ada lautan Kolsom, mereka bilang, emangnya tidak ada kuburan di Mesir, kita harus dikubur di sini, di depan ada lautan Kolsom. Itu kan masalah lautan Kolsom itu, saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan pernah berkata Bapak Yahweh itu dahsyat kalau dia tidak sanggup untuk mengubah masalah menjadi jalan keluar. Ketika itu Mose berseru-seru dan Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Dan ketika Mose mengangkat tongkat, Tuhan bilang, belah lautan Kolsom. Lautan itu terbelah. Orang Israel berjalan masuk ke dalam lautan, sementara air menjadi tembok kiri dan kanan yang sangat tinggi, puluhan meter, bahkan bisa 100 meter tingginya. Mereka jalan, dan saya katakan lautan Kolsom bagi bangsa Israel sekarang berubah menjadi jalan keluar. Yang tadinya berkata lautan Kolsom akan menelan kita, mulut mereka akhirnya berkata, untung ada lautan Kolsom. Sehingga dengan lautan Kolsom, maka masalah yang mengejar itu binasa semua di dalam lautan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mau kompak bersama-sama, sehati di dalam doa, setiap tantangan sebesar apapun akan Tuhan ubah menjadi jalan keluar, sehingga saudara akan berkata, untung saya berhadapan dengan tantangan ini sehingga hasilnya seperti ini. Contoh yang lain, Yusuf. Yusuf tidak akan pernah menjadi raja muda di Mesir kalau saja Yusuf tidak masuk ke dalam sumur, dicemplungke sama kakak-kakaknya. Yusuf tidak akan pernah menjadi penguasa di Mesir kalau tidak pernah dijual oleh kakak-kakaknya sehingga dibeli oleh orang Ismail dan sampai ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf pun tidak akan pernah menjadi penguasa kalau Yusuf tidak sampai masuk ke dalam penjara. Artinya segala kesulitan ikuti saja, selama kita yakin Tuhan bersama kita, itu sedang dalam proses untuk meraih kesuksesan. Jadi jangan kita buru-buru bersungut-sungut, saudara. Ketika kita sulit sedikit bersungut-sungut,
marah. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Yusuf mengalami begitu banyak kesulitan, tapi sebetulnya kesulitan itu adalah berkat yang menyamar. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Oleh karena itu hati-hati. Jika saudara ada dalam masalah besar, saya anjurkan jangan tinggal sendiri di kamar. Setan bisa berkata, selesaikan dengan baikon, campur sirup jeruk, beres semuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dulu saya pernah ngomong begini, orang kok bodoh ya, menghadapi tantangan saja kok bunuh diri, kok bodoh banget. Tapi sebetulnya setelah saya renungkan dalam-dalam, saudara, ternyata kenapa orang memiliki keberanian untuk bunuh diri. Bahkan baygon yang rasanya pahit. Siapa di sini yang pernah mengecap rasa baygon? Angkat tangan. Ada yang pernah mengecap rasa baygon? Saya pernah, saudara. Tak coba, tak dilat gitu baygon. Kira rasanya kaya apa toh? Kok banyak orang mempergunakan baygon sebagai alat untuk bunuh diri. Tak dilat, jebule rasanya pahit getir, saudara. Begitu dilat gitu nanti lidahnya kayak memar gitu. Jadi saya berpikir kalau sampai orang minum baygon berarti rasa pahit yang ada di dalam diri orang itu jauh lebih pahit dari baygon. Baygon bisa dianggap sebagai rasa jeruk, saudara. Karena pahit yang ada di dalam hati itu lebih besar. Coba saudara sekali waktu kalau punya keberanian nonton di YouTube. Ada begitu banyak orang-orang yang di-syuting pada saat dia melakukan bunuh diri. Ada yang meloncat dari tower. Tower itu kan tingginya kira-kira 65 meter, saudara. Besi semua. Dan saya melihat di situ ada orang yang putus cinta. Dia menjatuhkan diri. Langsung tubuhnya kena besi. Bam, bam, bam. Sampai di bawah sudah dalam keadaan mati. Kenapa dia punya keberanian yang begitu hebat? Karena dia berpikir rasa sakit yang ada di dalam hati karena putus cinta itu lebih sakit daripada harus menjatuhkan diri ke bawah. Ada juga saya menyaksikan orang yang bunuh diri di stasiun kereta api. Begitu kereta api itu sedang lewat dengan kecepatan tinggi, dia lompat di depannya, maka tubuhnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa di dalam hatinya itu lebih parah dari harus dia lakukan bunuh diri. Tapi saya beritahu, kalau sampai saudara berani melakukan bunuh diri, berarti saudara sedang berjalan di jalan tol menuju ke neraka. Amen. Karena Rabi Saul katakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Kalau kita bunuh diri sama saja merusak bait Roh Kudus. Dan bait Roh Kudus kalau dirusak itu Tuhan menuntut pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab misalnya merusak bait Roh Kudus itu tidak cuma waktu kita bunuh diri, tapi kita kecanduan narkoba itu juga merusak bait Roh Kudus, dan itu ada konsekuensinya, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar agar saat kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, cari orang-orang yang berenergi positif. Jadikan dia sebagai sahabat dalam hidupmu, maka dia akan memotivasi hidup saudara. Tapi kalau engkau sedang bermasalah, engkau tinggal sendirian di kamar, maka setan akan berbisik, selesaikan hidupmu pada hari ini, beres. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut yang kelima sekarang. Bagaimanakah serangan dari si raksasa itu? Yaitu raksasa menyerang perasaan kita. Anjingkah aku
maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, di ayat 43 bagian A. Nah, saudara yang terkasih, coba kita sama-sama renungkan. Kenapa di sini Daud itu membawa tongkat dan membawa ketabel? Saudara tentu tahu Daud ini, saya mau tanya, Daud ini sukunya suku apa, saudara? Suku apa? Suku Yehuda. Si Saul dari suku apa? Suku Benyamin ya. Nah, suku ini itu memiliki kepandaian bermain ketapel. Ketapelnya bukan pelintengan yang kayak gini, bukan ya, tapi seperti umban gitu ya, dilemparin gini. Ini juga ada caranya. Kalau saudara pengen lihat cara memainkan itu, saudara bisa lihat di YouTube. Ya, ada orang yang ngajari cara main ketapel yang seperti itu, diputar-putar gini, terus dilepas, bam gitu. Nah, Saul, dia adalah orang yang pandai bermain ketapel. Tetapi karena rasa takut yang berlebihan, sampai dia lupa bahwa dia punya talenta yang hebat. Padahal kitab suci memberitahu kepada kita di khotbah saya beberapa waktu yang lalu bahwa suku ini kalau dia main ketapel tidak pernah meleset. Kenapa Goliat tidak dihadapi dengan ketapel saja, tetapi Daud menghadapinya dengan ketapel? Sebetulnya Daud itu hendak mempermalukan Saul dengan berkata, kamu kan suku Benyamin, suku yang pinter main umban, tapi kamu tidak pergunakan talentamu itu. Nah, saudara yang terkasih, Goliat itu sebetulnya mulai ketakutan. Kalau kita mulai berani, dia akan takut. Sehingga dia menyerang bagian dalam manusia, yaitu pikiran. Usaha untuk menghadapi Goliat dengan tongkat dipermasalahkan. Nanti orang memberi kepada Tuhan dengan berani dipermasalahkan. Segala sesuatu dipermasalahkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau di pikiran dan hati kita itu sudah kena racun dari si setan, saudara, segala kebaikan kita seperti apapun dipermasalahkan. Saya ambil contoh, ketika Yesua didatangi oleh seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu, dipermasalahkan lagi, saudara. Saudara tahu siapa yang mempermasalahkan? Yudas. Wong Yudas tidak nyumbang kok mempermasalahkan, sedang perempuan yang menyiram minyak narwastu di kaki Yesua saja tidak pusing kok. Aneh bukan? Nah, ini orang yang pikirannya sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Apa saja dipermasalahkan. Sekarang yang keenam, saudara. Raksasa itu menyerang roh kita. Nah, ini bahaya, saudara. Orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, pada ayat 43 bagian B. Hati-hati dengan kutukan. Orang yang hidup di bawah kutukan, rohnya terbelenggu dan hidupnya akan terus gagal. Hati-hati, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang kutukan, saya jadi ingat peristiwa bangsa Israel waktu dikeroyok oleh Sanballat, Tobia, kemudian orang-orang Arab dan sebagainya. Selalu Israel itu menang. Sehingga Sanballat dan rombongannya itu berpikir bagaimana caranya mengalahkan bangsa Israel. Caranya gampang. Kita kutuki dulu bangsa Israel, baru setelah itu kita perang sama dia. Pasti kalah. Sehingga waktu itu bangsa Israel memanggil Balhum
atau Bileam. Dia panggil, dikasih duit. Dia bilang, Balhum, kamu pergi ke atas gunung, tolong kutuki bangsa Israel, dia sedang berkemah di bawahnya. Kamu tak kasih duit ya, kamu silahkan naik ke atas gunung. Nah nanti setelah dikutuk, baru mereka akan serang Israel, pasti kalah. Wah, Bileam melihat duit, matanya jadi hijau, saudara. Sehingga dia segera ambil keledainya, dipelanainya, dia naik ke gunung. Tapi di tengah jalan, keledai itu melihat malaikat. Tapi Balhum tidak lihat kalau di situ ada malaikat. Yang melihat itu keledai. Sehingga keledainya itu mepet ke tembok dan Balhum itu dipepet, saudara. Ternyata Balhum ini ngamuk, saudara. Keledainya disabet, ceder. Ayo jalan. Ternyata keledainya jawab, saudara, bahwa aku dari dulu selalu ikut tunduk sama kamu, tetapi sekarang kamu lihat di depan ada malaikat, aku tidak berani untuk maju. Lah harusnya kan Balhum itu kaget, loh keledai saya kok bisa ngomong, wah ini kalau tak jual mahal ini harganya. Bisa kan seperti itu, saudara. Tapi ternyata keledainya diajak debat kusir, saudara. Kan aneh ini. Sajane yang goblok itu keledainya atau si Balhumnya sebetulnya. Tapi dasar mata sudah ditutup dengan duit, sehingga sekalipun ada bahaya diterobos juga. Dan sampailah ke atas gunung. Kali ini Tuhan tidak main-main lagi. Dikirim malaikat ternyata masih nekat juga, ya sudah biarin aja. Tapi begitu mau mengutuk Israel, lidahnya Balhum itu dipelintir sama Tuhan, yang seharusnya berkata, terkutuklah engkau Israel. Tiba-tiba berubah, diberkatilah engkau Israel. Walah, musuh-musuhnya jadi ngamuk, saudara. Kurang ajar, kamu sudah tak kasih duit kok sekarang malah memberkati. Lalu Balhum berkata, apa yang Tuhan taruh di mulutku, aku yang menyampaikannya. Ngamuk, saudara. Nah, saudara tahu, kutukan itu Tuhan nyatakan sangat serius. Jadi hati-hati dengan kutukan. Oleh sebab itu, saudara, tiap-tiap hari kita harus putuskan kekuatan kutuk. Kalau saudara melihat di sini, ini ada forum tokoh lintas agama. Kalau tokoh lintas agama berarti ada Kristennya enggak? Oh ada, saudara. Coba lihat ini. Tokoh lintas agama nilai tindakan Israel itu biadab, lalu mengutuk, saudara. Ya. Padahal di kitab Roma 12:14 katakan, berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Loh kok aneh ya? Kalau sudah ngerti Israel biadab, ya jangan dikutuki. Tapi didoakan supaya jangan biadab. Harusnya kan begitu, saudara. Dan saya katakan, Israel itu bukan orang gila. Sekali lagi, Israel itu bukan orang gila. Kenapa dunia mengatakan Israel itu biadab? Karena Israel itu menggempur Palestina. Tapi bukan berarti tidak ada alasan. Media-media dunia itu tendensius. Ketika Israel dijaili oleh Palestina, media itu diam, tidak memberitakan. Tapi ketika Israel memukul Palestina, baru diberitakan di mana-mana. Jadi yang taunya Israel itu jahat, saudara. Ini kan tendensius berita seperti itu. Makanya saya katakan, pantang mulut saya mengutuk Israel. Saya justru berdoa memberkati Israel. Karena firman Tuhan memberitahu,
siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk, tapi siapa yang memberkati akan diberkati. Saya katakan Israel itu bukan orang gila loh saudara. Dia punya otak, dia pun ngerti Torah. Dan Torah itu mengajarkan kasih. Tapi nek selalu dijaili terus, ya gebuk dulu saudara. Nah waktu digebuk diberitakan kemana-mana, kan nggak fair namanya. Ya, perintah Tuhan adalah untuk mendoakan. Apalagi kalau kita berpikir Israel biadab, jangan dikutuki, tapi didoakan supaya jangan biadab. Harusnya kan begitu. Sudah ngerti biadab malah dikutuki, apa enggak lebih jadi biadab? Kan aneh sekali saudara. Dan kalau saudara melihat, ya, kita mungkin tidak pernah mengutuki Israel, tetapi kita bisa berada di bawah kutuk. Karena apa? Yang pertama adalah karena mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Kemudian kita berhutang, itu juga kita di bawah kutuk. Kenapa? Karena kalau kita hutang, saatnya bayar kita belum bisa bayar, kita bisa dikutukin orang, saudara. Jadi jangan pernah hutang, supaya tidak dikutuki oleh orang, saudara-saudara. Nah, kalau saudara melihat di kitab Filipi pasal 4 ayat 15 terjemahan Lai, itu salah. Karena di sana tertulis kata hutang piutang. Tetapi sekarang saya bacakan di kitab Hebraic Root Version dalam bahasa Inggris. Dikatakan demikian. Now you know also, Philippians, that in the beginning of the good news when I left Macedonia, not even one of the assemblies communicated with me with regard to receiving and giving. Saudara perhatikan kata receiving and giving. But you only. Ini terjemahan Hebraic Root Version. Kemudian di terjemahan Messianic Scripture dikatakan, and you know too, Philippians, that in the beginning of the good news, when I went out from Macedonia, no assembly shared with me concerning giving and receiving, except you only. Perhatikan kata giving and receiving. Giving and receiving. Memberi dan menerima. Saya lihat dari terjemahan ILT itu sudah benar ya, karena tidak ada kata hutang. Saya bacakan dari Filipi 4:15 ILT. Dan kamu pun sudah mengetahui, hai orang-orang Filipi, bahwa pada permulaan Injil ketika aku keluar dari Makedonia, tidak satu pun gereja yang berbagi denganku dalam urusan pemberian dan penerimaan selain kamu saja. Jadi nggak ada istilah hutang piutang. Kemudian yang berikutnya saudara, kita tidak mengutuk Israel, tetapi kita bisa berada di bawah kutuk, yaitu kalau kita tidak mengasihi Yeshua. Di dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Yeshua. Saya bacakan dari Messianic Scripture dikatakan, if anyone does not love the Master Yeshua HaMashiach, ya, let him be accursed. Maranatha. Perhatikan kata let him be accursed. Biarlah orang itu ada dalam kutuk. Maranatha. Maranatha itu adalah bahasa Aramaik. Maran itu artinya Tuhan, Ata itu artinya datang. Jadi Maranatha artinya Tuhan datang. Kita akan dikutuk, berada di bawah kekuatan kutuk kalau kita tidak mengasihi Yeshua HaMashiach.
Padahal sekarang kita sering mendengar ada orang yang menolak Yesua, berarti dia ada di bawah kekuatan kutuk. Kemudian yang C, kita tidak mengutuk Israel, tetapi kita berada di bawah kutuk. Kalau apa? Kalau waktu makan kita tidak berdoa. Kenapa? Karena semua makanan yang berasal dari tanah, itu tanah sudah berada di bawah kutuk. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang dikutuk apa saudara? Tanah, bukan Adam yang dikutuk, bukan Hawa yang dikutuk, tetapi tanah yang dikutuk. Ya. Oleh karena itu, setiap kita berdoa atau setiap kita makan, kita perlu berdoa, ya, dengan berkata, Tuhan sucikan makanan dan minuman ini dengan kuasa-Mu, sehingga memberi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Itu artinya mematahkan kekuatan kutuk saudara. Ya, begitu juga kalau saudara seorang petani, maka jangan pernah kita berdoa pada dewa-dewa. Ya, kalau di Jawa ini kan ada dewa padi, namanya Dewi siapa? Dewi Sri, saudara. Ya. Nah, kalau kita berbicara kutuk, saudara, saya jadi ingat ketika Indonesia mengutuk Israel melalui Dewan Oki. Beberapa minggu setelah kutukan itu dilontarkan, datanglah wereng coklat yang menghabiskan ratusan ribu hektar yang ada di Indonesia. Diserang wereng coklat habis-habisan saudara. Sehingga petani mengalami gagal panen dan Indonesia akhirnya mengimpor beras. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh karena itulah agar kita jangan berada di bawah kutuk, kita terus melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Yang terakhir sekarang, yaitu raksasa menyerang tubuh kita dengan intimidasi. Di ayat 44 dikatakan, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengintimidasi kita, apalagi kalau kita sudah mengalami serangan fisik, misalnya sampai cacat dan sebagainya. Setan akan mudah berkata, sekarang kamu tidak berproduktif lagi, kamu tidak lagi punya kemampuan apapun sekarang. Dan itu yang seringkali membuat orang menjadi loyo, lemah di dalam iman. Yesua itu juga diserang tubuhnya, dicambuk, dipukul, dilepas kukunya, dimahkotai duri, disalib, tapi dia setia sampai mati. Dia tidak menyangkal Bapa Yahweh. Jadi saudara, ancaman menyiksa tubuh itu kadangkala menakutkan, karena bisa terjadi seketika dibanding kutuk yang sedang mengena pada keturunan kita. Bersyukurlah kalau kita sehat, dan saya anjurkan setialah untuk kita selalu beribadah kepada Bapa Yahweh. Tahun 2017 ini bukanlah tahun yang mudah. Kitab suci mengatakan menjelang kedatangan Tuhan Yesua, maka akan semakin banyak kesulitan-kesulitan yang akan menimpa manusia. Tetapi percayalah, Bapa Yahweh selalu menyertai hidup saudara, dan saudara akan selalu dibuatnya sebagai orang-orang yang berkemenangan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.